Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema kali ini peran dari Panwaslu. Nah tadi sempat kita juga membahas bagaimana peran dari masyarakat yang juga ternyata juga bisa ikut terlibat dalam proses pleno dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat dari informasi beberapa waktu lalu ternyata di Kecamatan Selebar ini juga sempat ada dilakukan PSU gitu ya? Ya ada. Suara ulang. PSU pemungutan suara ulang di satu kelurahan. Kelurahan apa kemarin? Di Kelurahan Pekan Sabtu. Di Kelurahan Pekan Sabtu. Nah ini seperti apa sehingga memang terjadi PSU gitu ya? Karena kalau melihat di Kelurahan Betungan sendiri katakanlah memang cukup aman gitu. Ternyata di Kecamatan Selebar ini ada di Pekan Sabtu yang ada PSU-nya. Itu seperti apa Mas? Mungkin boleh diceritain. Kendala yang seperti dilakukan pemungutan suara ulang ini seperti ada daftar pemilih khusus. Oke. Dan juga seandainya kalau ada yang DPK ini kan ada syarat ketentuannya. Dia berdasarkan dengan KTP domisili setempat. Oke. Bukan KTP dari luar provinsi. Berapa di TPS tersebut dilakukan PSU dikarenakan DPK daftar pemilih khusus ini di luar KTP-nya luar provinsi kita. Seperti Lampung, Jakarta, Bandung, Jambi itu nggak bisa kita kecuali dia melakukan surat daftar pemilih pindah memilih. Kalau pindah memilih ini ya ada surat keterangan dari KPU dia asal melakukan ini untuk pindah memilih dengan alasan itu ada juga alasan juga seperti dia ini ada pindah tugas gitu ya. Dan juga seandainya di tempat ini sedang sakit merawat ini di rumah sakit itu bisa melakukan daftar pemilih pindah memilih dan nama DPTB. Oke, jadi itu salah satu kasus yang sempat terjadi kemarin ya. Kenapa bisa dilakukan PSU? Karena memang ada mungkin pemilih yang memang bukan dari berasal dari daerah tertentu gitu atau daerah asal yang tadi dilakukan. Nah, mungkin dari hasil yang dilakukan kemudian sampai ke PSU itu sendiri, ini kan pasti ada evaluasi yang dilakukan gitu ya. Sehingga mungkin dari Panwaslu, mungkin dari Panwasa hingga ke Bawaslu sendiri. Nah, evaluasi yang dilakukan ini seperti apa? Waktu hari H itu yang DPK ini kan kita memilih antara jam 12 sampai jam 1. Iya. Sudah ditentukan kan? Iya. Itu sudah ditentukan jadwalnya jam 12 siang lah. Sudah yang di pemilih DPT yang sebenarnya surat pemberitahuan undangan. Ini sudah dilaksanakan, dilanjutkan DPTB daftar yang seperti tadi ini pemilih tetap itu pindah memilih. Itu jam 11 sampai jam 12. Dilanjutkan DPK jam 12 sampai jam 1. Itu tingkat kerawanannya memang seperti itu, Pak. Tingkat kerawanan itu yang untuk nyoblos itu jam 12 sampai jam 1 itu tadi. Banyak KTP luar, tapi tidak mengurus surat DPTB, nggak ada surat keterangan lain. Nah ini sendiri pada saat diketahui itu dari Panwaslu atau dari masyarakat sendiri akhirnya yang melapor sehingga sempat dilakukan PSU kemarin? Panwas sendiri yang melakukan monitoring. Dari Panwas. Kita kan dari ini seluruhnya 6 kelurahan ini kan langsung monitoring setiap TPS. Karena kan ini dari saksi-saksi juga ikut mengawasi kan, maksudnya dari saksi partai, dari saksi peserta, kemudian dari Panwas juga ikut mengawasi. Kemarin ini memang hasil temuan dari Panwaslu. Ya dari Panwaslu. Sehingga bisa dilakukan terjadi mungkin ada kecurangan yang akhirnya dilakukan PSU itu sendiri. Oke. Nah mungkin dari kecurangan itu sendiri tugas dan peran dari Panwaslu. Kalau kita melihat ini satu persoalan yang mungkin susah untuk diselesaikan atau entah apa itu, money politik. Ya, ini mungkin politik uang itu sendiri mungkin masyarakat sudah tidak lazim lagi membahas hal ini. Itu seperti apa dari Panwaslu sendiri ikut melakukan pengawasan atau mungkin pencegahan dilakukan? Kalau yang ini sepertinya kalau money politik ini agak sulit untuk mengungkapnya karena kenapa kan setiap orang kita harus megang uang kan kita nggak tahu.
Jadi memang menjadi tugas juga kan sebetulnya Ya. dari Panwaslu ini untuk bisa mengawasi. Oke. Nah, dari temuan-temuan yang sudah dilakukan, kemudian ada evaluasi, sudah dilakukan PSU, itu ada evaluasi kembali dari Panwascam atau mungkin dari Bawaslu ketika sudah dilakukan PSU itu sendiri? Apa memang tidak terjadi, maksud saya mungkin sudah dilakukan untuk proses PSU sendiri. Itu proses tahapan selanjutnya itu bagaimana? Setelah dilakukan waktu hari H PSU itu kan di pemungutan suara ulang itu kita melaporkan barisan semua di setiap ini. Kita kan waktu itu kan benturan dengan pleno tingkat kecamatan dengan PSU hari H itu. Langsung ini kita dari berapa kelurahan itu melakukan pengawasan langsung di situ. Bukan lagi pengawas TPS-nya turun, kita pengawas tiap kelurahannya turun langsung mengawasi. Oke, menarik. Jadi seluruh Panwaslu akhirnya terlibat gitu Iya, ya? terlibat untuk mengawasi. Untuk mengawasi satu kelurahan. Pengawasi satu TPS. Ya, satu TPS, sorry. Iya. Iya, ya, karena kelurahan bukan satu untuk satu TPS yang dilakukan satu PSU itu ya. kelurahan, iya. Jadi ada 6 PSU ini ikut langsung terlibat di sana. Iya. Oke. Terus untuk antusias dari masyarakat pasti berbeda dengan pada saat kita pemilihan pertama dengan pemilihan kedua yang dilakukan pemilihan ulang itu seperti apa? Untuk dari masyarakatnya, apakah masih tetap suara yang sama muncul di sana atau mungkin ada terjadi perbedaan? Ada selisih berapa ini kan tadi kan PSU-nya tadi kan berapa KTP yang dari luar itu tadi nggak bisa lagi memilih kan sudah Ya, benar, tahu kan benar. kita ini kan. Untuk antusias dari masyarakat masih tetap untuk menyuarakan hak suaranya. Berarti memang masyarakat juga masih tetap antusias gitu ya untuk bisa memberikan hak suara mereka. Ya mungkin pelaksanaan pemilu di 2024 ini sudah terlaksana, tugas dari Panwaslu juga sudah luar biasa mengawasi dari proses tahapan pemilu. Mungkin apa sih harapan dari Panwaslu sendiri? Mungkin untuk ke depan kita akan melaksanakan proses pilkada juga gitu ya. Mungkin apa yang betul-betul diharapkan teman-teman Bawaslu mungkin bisa menjadi evaluasi ke depan agar lebih baik? Melakukan lebih pengawasan lebih ini lagi ya, lebih sinergi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu ya. Oke, baik. Tentu mungkin ke depan bisa lebih bersinergi gitu ya, bersama-sama untuk bisa mengawasi, mensosialisasikan pemilu. mensosialisasi dan bisa mencegah gitu agar tidak terjadi kecurangan, khususnya untuk pilkada nanti di 2024 ini. Baik, terima kasih banyak Mas Rory sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas bagaimana peran dari Panwaslu. Dan kita berharap nanti ke depan pada proses pilkada, teman-teman Panwaslu juga bisa terus terlibat untuk bisa mengawasi gitu ya, dan bisa ada sinergi dan juga kerjasama dari antar pihak untuk bisa bersama-sama mensukseskan proses selanjutnya. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.